Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan membahas soal matematika tentang soal cerita FPP dan KPK yang kemarin sudah Bu Guru berikan. Ada beberapa siswa yang sudah benar semua nilai 100, namun ada beberapa siswa yang nilainya ternyata masih di bawah KKM. Mungkin melihat penjelasan dari video kemarin belum begitu jelas, maka Bu Guru akan membahas soal yang kemarin satu demi satu. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 1 ya. Soalnya berbunyi, Pak Harun memetik jeruk tiap 45 hari dan pisang tiap 60 hari. Tiap berapa hari Pak Harun memetik jeruk dan pisang bersama? Nah, anak-anak, untuk soal cerita kamu bisa mengambil kata kuncinya dulu ya. Kata kunci dari soal ini adalah kata-kata bersama. Ketika soal cerita ada kata-kata bersama, maka yang kita cari adalah KPK-nya. Kita akan mencari KPK. KPK dari bilangan berapa? Nah, dari soal ini KPK dari 45 dan 60. 45 dan 60. Kalian boleh menggunakan cara pohon faktor maupun cara tabel sesuai yang menurut kalian anggap paling mudah. Nah, hari ini Bu Guru akan menggunakan cara pohon faktor ya. Nah, kalau 45 kita bagi dengan 3, hasilnya akan menjadi 15. 15 kita bagi 3, 5. Selesai ya. Pembaginya harus bilangan prima dan berakhir dengan bilangan prima. Kemudian 60 kita bagi 2, hasilnya 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, maka pohon faktornya selesai sampai di sini. Kita bikin dulu faktorisasi primanya. 45 berarti 3 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sudah jelas sampai di sini. Nah, kemudian kita carilah KPK-nya. KPK-nya berarti kita ambil semua bilangan, yaitu bilangan 2, karena hanya ada 1 kita ambil pangkatnya 2 pangkat 2. Kemudian 3 ada 2, kita pilih pangkat yang terbesar, 3 pangkat 2. Kemudian 5 juga ada 2, kita pilih salah satu yang pangkatnya terbesar, yaitu 5 saja. Nah, anak-anak, dari soal kemarin banyak sekali yang salah dalam menghitung pangkat. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, yaitu 4. Sedangkan 3 pangkat 2 bukan 3 dikali 2, tapi 3 kali 3. 3-nya ada 2 lalu dikalikan. Jadi 3 kali 3 itu 9 dan 5-nya tetap. Maka hasilnya adalah 180. Nah, setelah mengerjakan soal, jangan lupa gunakan kalimat jadi. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan soal yang kedua. Nando les matematika 3 hari sekali. Zaki les matematika 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Juli 2018 mereka berangkat bersama-sama, pada tanggal berapa mereka les bersama lagi? Jadi dari soal ini anak-anak kita menemukan kata kunci yang sama lagi, yaitu bersama. Ketika ada kata-kata bersama, maka yang kita cari adalah KPK. KPK dari bilangan berapa? Yaitu di soal ini 3 dan 4. Tanggal 20 Juli, jangan kamu cari KPK 20 ya. Tidak, 3 dan 4 saja. Jadi bukan dikalikan anak, tapi dicari KPK 3 dan 4. Karena 3 adalah bilangan prima, maka dia tidak perlu kita gunakan pohon faktornya. Jadi kalau kita tulis 3 itu ya sudah 3. Kemudian 4 itu kalau kita faktorkan menjadi bagi 2, 2. Maka 4 itu hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, kemudian kalau kita cari KPK dari 3 dan 4,
Kita tulis semua bilangan, urutkan dari yang terkecil dulu, 2 dulu. 2 karena hanya ada 1, kita tulis 2 pangkatnya ikut, 2 pangkat 2, kemudian kita kalikan 3. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi nomor 2 ini anak-anak caranya bukan dikali ya. Kemarin banyak sekali yang caranya dikali. Berarti caranya salah. Karena caranya harus dicari KPK-nya. Bersama-sama dicari KPK-nya. Nah, setelah ketemu KPK anak-anak, karena di soal ini menyebutkan tanggal 20 Juli 2018, maka tanggal yang ada pada soal ini kita tambahkan dengan KPK-nya. Maka kalau ini pada tanggal berapa mereka les bersama lagi, maka kita tulis bersama lagi sama dengan gitu ya. Tanggal di soal tadi berapa? Yaitu 20 Juli 2018 ditambah 12. 12 ini 12 hari karena tadi di soal kata-katanya hari. Maka jawabannya 20 ditambah 12 adalah 32. Maka tidak ada 32 Juli. Ya, 32 Juli itu tidak ada karena Juli hanya sampai tanggal 31. Maka dikurangi 31 karena Juli 31 hari. Maka hasilnya adalah tanggal 1. 1 apa? Juli habis, berarti setelah Juli 1 Agustus 2018. Nah, setelah menjawab seperti ini anak-anak gunakan kalimat jawab atau jadi. Jadi, nah kalau untuk membuat jadi diikutin di soal nih. Pada tanggal berapa mereka les bersama lagi? Tinggal kita ikutin. Jadi mereka les bersama lagi pada tanggal gitu ya. Jadi mereka les bersama lagi pada tanggal, yaitu tanggal berapa tadi? 1 Agustus. Jangan lupa sertakan juga tahunnya 2018. Nah, seperti ini jawabannya nak ya. Yang lengkap itu seperti ini. Ini untuk nomor 2. Kata-kata bersama berarti mencari KPK. Nah, kalau sudah jelas anak-anak, sekarang akan dilanjutkan ke soal nomor 3. Ini ya. Soal nomor 3. Nah, ini ya. Nah, ini nomor 3. Ada 3 lampu kedip warna merah berkedip tiap 20 detik, lampu hijau berkedip tiap 24 detik, dan lampu kuning berkedip tiap 36 detik. Jika ketiga lampu dinyalakan bersama, maka kapan ketiganya akan menyala bersama-sama? Apa kata kunci yang kamu temukan dari soal ini? Yaitu bersama-sama. Bersama-sama berarti cari lagi yaitu KPK-nya. KPK dari berapa angka yang ada di soal ini? 20, 24, dan 36. KPK dari 20, 24, dan 36. Kamu boleh menggunakan cara pohon faktor, boleh menggunakan cara tabel. Nah, guru akan menggunakan cara pohon faktor ya. 20 kita bagi 2, 10. 10 kita bagi 2, 5. Kalau sudah sampai kepada bilangan prima, cukup ya. 24 kita bagi 2 adalah 12. 12 bagi 2, 6. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Kemudian 36 kalau kita bagi 2 adalah 18. Kita bagi 2 adalah 9. 9 tidak bisa kita bagi 2, kita bagi 3, hasilnya 3. Maka kita tulis dulu faktorisasinya 20, 24, dan 36. 20 berarti 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian untuk 24, 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian untuk 36, 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Kalau kita cari KPK, kita harus menuliskan semua bilangan yang ada.
2 kita tulis ya, karena 2 di sini ada di tiga bilangan ini, kita ambil salah satu saja yang pangkat terbesar, 2 pangkat 3. Kemudian ada bilangan 3, ini ada 2, kita hanya boleh pilih salah satu yang pangkat terbesar, 3 pangkat 2. Kemudian 5 juga kita ikutkan. Nah, anak-anak ingat, 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3. Kalau 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kalau 2 pangkat 3, 2-nya ada 3, lalu dikali-kalikan. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 pangkat 2 bukan 3 kali 2, tapi 3-nya ada 2, dikalikan. 3 kali 3, berarti hasilnya 9, lalu kali 5. Hasilnya adalah 360. Nah, anak-anak kalau sudah ketemu KPK, jangan lupa tulis kalimat jawab. Jadi, ikutin soal nih. Kapan ketiganya akan menyala bersama-sama? Kita ikuti. Jadi, ketiganya akan menyala bersama-sama gitu ya. Jadi, ketiganya akan menyala bersama pada detik ke 360. Nah, ini jawaban dari KPK tadi. Jadi ketiganya akan menyala bersama pada detik ke 360. Ini karena tadi kata kuncinya bersama-sama, kita cari lagi adalah KPK-nya. Jelas anak-anak ya, jangan lupa kalimat jawab ini. Jadi ini harus kamu tulis, karena ini menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Karena ini soalnya cerita, jadi harus diberi kalimat jawab atau jadi ini. Kalau tidak, ya nilainya berkurang. Sekarang akan lanjutkan anak-anak soal nomor 4. Soal nomor 4 ini nanti agak berbeda ya. Soalnya adalah nih, ayah membeli 12 pensil dan 30 buah buku tulis. Pensil dan buku tulis itu akan dibagikan kepada beberapa anak. Tiap anak harus menerima pensil dan buku tulis dengan jumlah yang sama. Ada kata-kata apa di sini? Jumlah. Nah, berapa paling banyak anak yang menerima alat tulis itu? Ini pertanyaan pertama ya. Berapa paling banyak anak yang menerima alat tulis itu? Dan berapa masing-masing pensil dan buku tulis yang diterima tiap anak? Nah, kalau tadi ada kata-kata bersama, mencari KPK. Kalau di soal ini ada kata-kata jumlah. Nah, untuk jumlah ini anak-anak, kita akan mencari FPB. Nah, dari soal ini ada 2 pertanyaan. Pertama, berapa paling banyak anak? Nah, ini yang ditanyakan adalah paling banyak anak. Tadi soal ini di atas disebutkan pensil dan buku tulis. Kemudian yang ditanyakan paling banyak anak. Nah, kalau yang ditanyakan anak ini kan bukan pensil dan bukan buku tulis. Maka inilah FPB-nya. Jawaban dari anak ini ya nanti FPB ini. Kita cari FPB dari 12 dan 30. 12 dan 30. Kita gunakan lagi pohon faktor. 12 bagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Selesai. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3 hasilnya 5. Maka kita tulis faktorisasi primanya. 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 30 adalah 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang yang kita cari adalah FPB. FPB hanya angka yang sama. Sama itu maksudnya di atas ada, di bawah ada. Itu yang kita pakai. 2, atas dan bawah ada. Kita pilih salah satu yang pangkatnya kecil. 2 pangkat 2 dan 2, berarti kita pilih 2. Kemudian 3 juga sama, atas bawah ada. Kita pilih salah satu. Kebetulan pangkatnya sama-sama, enggak ada pangkatnya ya, 2 kali 3. Berarti FPB-nya 6.
Berarti paling banyak anak, dari soal tadi ya, paling banyak anak yang menerima alat tulis itu ya FPB-nya ini. Nah, maka kita tulis dulu kalimat jadinya. Jadi paling banyak anak yang menerima alat tulis itu ada 6 orang. Ini untuk pertanyaan pertama. Lah kemudian ada pertanyaan susulan. Dan berapa masing-masing pensil dan buku tulis yang diterima tiap anak? Nah, tadi di soal di atas disebutkan memang pensil dan buku tulis. Di bawah pertanyaannya berapa masing-masing pensil dan buku tulis yang ditanyakan. Berarti yang tadi ada di soal ini 12 pensil, 30 buku tulis, kita bagi dengan FPB-nya tadi. Karena ini akan dibagikan ke 6 orang anak. Jadi kita tulis pensil. Tadi pensil ada 12. Kita bagi dengan FPB-nya tadi 6. Berarti hasilnya 2. Kemudian kalau buku tulis tadi di soal ada 30, kita bagi 6, hasilnya 5. Nah, kalau sudah begini, kita tulis lagi kalimat jawabnya. Jadi tiap anak menerima berapa ini? 2 pensil dan 5 buku tulis. Seperti ini. Jadi kalau yang ditanyakan itu bukan yang disebutkan di soal, soalnya menyebutkan pensil dan buku tulis, yang ditanyakan anak. Ini adalah FPB-nya atau kuncinya jumlah nih ya, FPB-nya 6. Jadi banyak anak yang menerima alat tulis itu ada 6 orang. Kemudian ditanya lagi, berapa masing-masing pensil dan buku tulis yang diterima anak? Jadi memang di soal yang disebutkan itu pensil dan buku tulis. Maka kita bagi dengan FPB-nya. Pensilnya 12 bagi 6 2, buku tulisnya 30 bagi 6 sama dengan 5. Nah, jadi tiap anak akan menerima 2 pensil dan 5 buku tulis. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 4. Jelas ya anak-anak ya. Sekarang Bu Guru akan lanjutkan ke soal nomor 5 terakhir. Ya, ini adalah soalnya. Oke. Rangga memiliki 20 kelereng merah, 45 kelereng biru, dan 50 kelereng hijau. Kelereng-kelereng tersebut disimpan dalam kaleng-kaleng dengan jumlah. Nah, ini ada kata-kata jumlah dan warna masing-masing sama banyak. Berapa kaleng? Nah, ini pertanyaan pertama, berapa kaleng? Berapa kaleng? Tadi di sini kelereng, pertanyaannya kaleng. Berarti kalau kaleng ini nanti yang kita cari adalah FPB-nya. Berapa kaleng yang dibutuhkan Rangga? Ini pertanyaan pertama ya. Dan berapa kelereng merah, hijau, dan biru dalam setiap kaleng? Nah, ini kelereng memang disebutkan di soal. Maka karena kata kuncinya tadi dengan jumlah, nah berarti ada kata-kata jumlah, yang kita cari adalah FPB. FPB dari berapa? Lihat angka di soal ini. Angka di soal adalah 20, 45, dan 50. Oke, itu dulu gunakan lagi cara form faktor. 20 dibagi 2 adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. 45 dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3, hasilnya adalah 15. 15 kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3 lagi, hasilnya 5. Kalau 50 kita bagi 2 bisa 25. 25 bisa kita bagi 5, hasilnya 5. Maka kita tulis dulu bentuk faktorisasi primanya. Ini namanya faktorisasi prima ya, bentuk perkaliannya. 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5 ya. 45 adalah 3 pangkat 2
kali 5. 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Maka kalau kita cari FPB-nya, kita hanya boleh memakai angka yang sama. Di ketiga bilangan ini ada ya, 2. Sini ada, sini tak ada, sini ada. Berarti tidak bisa. 3 adanya cuma di sini, nggak bisa. 5 ada semua, boleh kita pakai. Pilih pangkat kecil, berarti 5. FPB-nya 5. Nah, ini berarti yang tadi pertanyaan untuk berapa kaleng yang dibutuhkan Rangga. Ini kalau kita carinya kaleng itu kan tidak disebutkan di soal ini. Maka ini FPB yang ditanyakan sebenarnya ya. Jadi kalau kita tulis kalimat jawabnya, jadi koma ya, banyak kaleng yang dibutuhkan Rangga, banyak kaleng yang dibutuhkan Rangga. Ada berapa kaleng? Ini 5 kaleng. Kalau dia bukan yang disebutkan di soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang pertanyaan kedua, berapa kelereng merah, hijau, dan biru dalam setiap kaleng. Maka ini tinggal kita bagi saja ya. Pertama kita tulis kelereng merah, yang berikutnya kelereng biru, dan kelereng hijau. Kelereng merah tadi disebutkan di atas adalah 20, kelereng biru ada 45, dan kelereng hijau ada 50. Tinggal kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya tadi 5 ya, kita bagi 5 semuanya. Berarti untuk kelereng merah ada 4, kelereng biru ada 9, kelereng hijau hasilnya 10. Nah, ini tadi untuk kalimat jawab pertama. Sekarang kalimat jawab yang kedua. Ini kan pertanyaan gini, dan berapa kelereng merah, hijau, dan biru dalam setiap kaleng? Kita tulis jadi setiap kaleng berisi ya, tinggal kita masukkan 4 kelereng merah, kemudian 9 kelereng biru, dan 10 kelereng hijau. Nah, seperti ini anak-anak penyelesaian untuk soal nomor 5. Dicari dulu FPB-nya. Untuk pertanyaan yang kaleng tadi menggunakan FPB-nya, jangan lupa kalimat jadinya. Jadi banyak kaleng yang dibutuhkan Rangga, ada 5 kaleng. Kalau ditanya berapa banyak kaleng merah, biru, hijau dalam setiap kaleng, kita bagi saja kelereng merahnya kali tadi 20 dibagi FPB-nya 5, berarti hasilnya 4. Kelereng birunya tadi 45 dibagi 5, berarti hasilnya 9. Kelereng hijaunya tadi 50 dibagi 5, berarti hasilnya 10. Nah, terus kalimat jawabnya, jadi setiap kaleng berisi 4 kelereng merah, 9 kelereng biru, dan 10 kelereng hijau. Selesai anak-anak ya. Jelas ya. Terima kasih.